Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Tati dan teman-teman sekalian. Hari ini saya Denisa Almira Putri dan teman saya Gita Natania akan mempresentasikan mengenai survei research atau penelitian survei. Jadi survei research ini adalah merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan. Dan biasanya ini dilakukan dalam berbagai bentuk, tapi ada 3 yang paling utama. Yang pertama itu adalah phone interview, yang kedua adalah internet opinion polls, dan yang ketiga adalah kuesioner. Nah, survei ini memberi data yang akurat, terpercaya, dan valid. Namun, dalam prosesnya membutuhkan usaha yang serius. Karena apabila ceroboh, survei dapat menghasilkan misleading results. Penelitian survei ini tumbuh dalam pendekatan positifis terhadap ilmu sosial, dan kebanyakan survei ini bertanya pada orang dalam jumlah banyak atau juga yang disebut dengan responden. Ada beberapa jenis pertanyaan yang ditanyakan dalam survei. Yang pertama itu adalah behavior atau sikap. Misalnya, seberapa sering Anda menyikat gigi? Yang kedua adalah attitudes, beliefs, atau opinion. Misalnya, menurut Anda, apa masalah terbesar yang dihadapi negara kita saat ini? Yang ketiga adalah karakteristik. Misalnya, apakah Anda menikah, tidak pernah menikah, lajang, atau bercerai? Selanjutnya adalah ekspektasi. Misalnya, apakah Anda berencana untuk membeli mobil dalam 12 bulan ke depan? Lalu ada self-classification atau pengelompokan diri, seperti apakah Anda menganggap diri Anda introvert atau extrovert? Lalu terakhir adalah knowledge atau pengetahuan, seperti siapa yang menjadi perwakilan partai X dalam pemilu kemarin. Dalam survei ini, sulit untuk bertanya why atau kenapa, karena terjadi kompleksitas antara pendapat orang dan hal aktual yang membuat fenomena itu terjadi. Survei dapat digunakan dalam penelitian eksploratory, deskriptif, maupun eksplanatori. Lalu kemudian ada history of survey research atau sejarah dari penelitian survei. Survei modern saat ini merujuk pada bentuk kuno dari sensus. Sensus adalah informasi yang dikoleksi pemerintah mengenai karakteristik populasi dalam suatu wilayah. Pertama kali itu sensus digunakan di Inggris tahun 1085 dalam Domesday Book mengenai pajak properti yang digunakan untuk membiayai pelayanan militer. Survei untuk penelitian sosial dimulai pada abad ke-19 untuk mendokumentasikan kondisi masyarakat dan kemiskinan akibat industrialisasi, yang kemudian disajikan dalam data yang deskriptif. Pada awal abad ke-20, survei digunakan sebagai bagian studi lapangan kualitatif di Kanada, Britania Raya, dan Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan dalam reformasi sosial politik. Lalu selanjutnya, peneliti mulai menggunakan teknik sampling statistik dan membuat skala serta indeks untuk mengukur pendapat dan kepercayaan subjektif dalam cara yang lebih tepat. Kemudian selanjutnya, profesional dalam berbagai bidang terapan seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, jurnalistik, dan pemasaran mengadaptasi teknik survei untuk mengukur perilaku konsumen, opini, dan kebutuhan. Peneliti profesional kemudian memasukkan prinsip dari ilmu alam untuk membuat survei itu lebih objektif dan non-politis. Lalu terjadi kompetisi di antara peneliti dan universitas dalam mengakselerasi reorientasi atau modernisasi positifis dalam metode survei. Kemudian disusul dengan pendirian Survey Research Center di Princeton University dan Columbia University, dan disusul lagi kemudian oleh yayasan swasta seperti Rockefeller. Kemudian survei ini juga berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan menerima biaya untuk mendukung penelitian moral sipil dari tentara, permintaan konsumen, kapasitas produksi, propaganda musuh, dan efektivitas pemboman. Peneliti akademis dan praktisioner ini saling belajar, seperti apresiasi pengukuran yang tepat, sampling, analisis statistik, dan sisi praktis dalam mengorganisir survei. Pada awalnya, universitas itu ragu untuk mengembangkan pusat survei baru karena biayanya sangat mahal. Peneliti sosial tradisional ini berhati-hati dalam riset kuantitatif dan skeptis untuk membawa teknik dari industri ke universitas. Kemudian tahun 1948, negara-negara di Eropa ini mendirikan Institut Penelitian Survei dalam skala nasional. Lalu baru pada 1970 ada komputerisasi data statistik dalam penelitian kuantitatif skala besar. Dalam 2 dekade terakhir, peneliti mempelajari proses survei itu sendiri dan mengembangkan teori dalam proses interaksinya dalam interview survei. Selanjutnya, ada the logic of survey research atau logika di dalam penelitian survei.
Penelitian survei ini mengikuti logika yang berbeda dan biasanya mengambil banyak responden dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian survei ini mengukur banyak variabel dengan pertanyaan dan mengetes banyak hipotesis secara simultan. Secara statistik, survei juga menganalisis asosiasi di antara variabel untuk mengidentifikasi kausalitas. Kemudian survei juga mengantisipasi penjelasan alternatif yang memungkinkan dan mengukurnya dengan pertanyaan yang lain. Survei juga kadang-kadang disebut korelasional karena para peneliti tidak mengontrol dan memanipulasi kondisi seperti dalam percobaan atau eksperimen. Selanjutnya ada beberapa langkah dalam penelitian survei, dalam mengadakan penelitian survei. Ini ada langkah-langkah secara garis besar, yaitu di langkah pertama itu ada mengembangkan hipotesis, menentukan tipe survei, menulis pertanyaan, menentukan kategori respon, dan desain layoutnya. Lalu yang kedua adalah merencanakan bagaimana merekam data dan pilot test surveinya. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan target populasi, sampling frame, ukuran sampel, dan menentukan sampelnya. Kemudian langkah keempat adalah melokasi responden, mengadakan wawancara, dan secara hati-hati merekam datanya. Kemudian langkah kelima adalah masukkan data ke komputer, mengecekkan kembali data, dan analisis statistik. Lalu yang terakhir adalah mendeskripsikan metode dan penemuan hasil penelitian, serta kritik dan evaluasi. Dalam mengadakan survei, peneliti mulai dari masalah teoritis atau terapan. Tahapan pertama adalah membuat instrumen, yaitu kuesioner dan interview schedule. Responden ini membaca pertanyaan dan kemudian menjawabnya sendiri. Lalu interview schedule ini adalah sekumpulan pertanyaan yang dibacakan oleh pewawancara kepada yang diwawancara. Survey research proceeds deductively, yaitu pertama mengkonseptualisasi variabel dan mengoperasionalnya setiap variabel menjadi satu atau lebih pertanyaan survei. Pertanyaan tersebut diorganisasi dalam kuesioner berupa grup dan sequence. Lalu kita sebagai peneliti juga memikirkan tentang cara merekam data dengan pilot test kuesionernya dalam small set of respondent. Setelah tahap perencanaan, peneliti mulai mengumpulkan data, lalu melokasi sampel responden melalui telepon, surat, atau internet. Lalu kita juga menyuplai responden dengan instruksi dan cara-cara untuk menyelesaikan kuesionernya. Lalu kita juga merekam data secara akurat langsung setelah respon itu diberikan, dan mengorganisasi data kuantitatif dan bersiap untuk menganalisis statistik. Selanjutnya adalah construction of the questionnaire. Principles of good question writing. Ada dua prinsip utama. Yang pertama adalah menghindari kemungkinan kebingungan, dan yang kedua adalah menjaga perspektif responden. Kita sebagai peneliti mau survei ini memberikan data dan respon yang dapat diukur dengan valid. Kita juga mau responden ini menjawab dengan jujur. Kemudian ada 10 hal yang harus kita hindari dalam menulis pertanyaan survei. Yang pertama adalah jargon, slang, dan abreviasi. Jadi untuk menghindari ini kita itu harus menggunakan bahasa yang umum karena sering terjadi kesalahan dalam memahami pertanyaan. Yang kedua adalah avoid ambiguity, confusion, and fraud. Jadi kita harus menspesifikasi pertanyaannya kita karena mudah untuk membuat asumsi implisit yang akan membingungkan responden ketika pertanyaan kita itu terlalu umum. Misalnya, berapa pendapatan Anda? Itu pertanyaan sangat umum sehingga harus kita spesifikasi lagi seperti berapa pendapatan Anda per bulan setelah pajak, seperti itu misalnya. Kemudian ada avoid emotional language and prestige. Kata-kata ini memiliki makna implicit connotative dan explicit denotative. Kemudian kita juga mengenal namanya prestige bias, yaitu masalah dalam pertanyaan survei yang terjadi ketika kelompok orang memiliki status tinggi diasosiasikan dengan jawaban tertentu. Misalnya, kebanyakan dokter ini berkata bahwa merokok itu dapat menyebabkan masalah paru-paru. Apakah Anda setuju? Ketika kita menanyakan pertanyaan itu kepada dokter, maka dokter ini memiliki semacam image yang harus dipertahankan dengan menjawab mereka setuju bahwa merokok itu dapat menghasilkan penyakit paru-paru, padahal secara pribadi mereka berpendapat itu bukan suatu masalah yang penting. Kemudian avoid double-barreled question. Double-barreled question ini adalah pertanyaan survei yang berisi lebih dari satu masalah dan dapat menimbulkan kebingungan responden atau jawaban yang ambigu. Cara kita menghindari adalah memisahkan dua pertanyaan.
Kemudian avoid leading question atau pertanyaan yang menunjuk. Nah, pertanyaan yang menunjuk ini adalah pertanyaan yang mengarahkan responden terhadap suatu jawaban. Misalnya, Anda tidak merokok, kan? Jadi ketika kita menambahkan kalimat kan di akhir itu, maka kita juga secara tidak langsung memiliki ekspektasi pada responden untuk menjawab iya atau tidak. Yang keenam adalah avoid questions beyond respondent capabilities, yaitu menanyai hal yang responden tidak tahu, menimbulkan kebingungan dan respon yang tidak akurat. Lalu yang ketujuh adalah avoid false premises, yaitu memulai pertanyaan dengan premis di mana responden itu mungkin tidak setuju. Misalnya pertanyaannya adalah, menurut Anda apa yang harus kita lakukan dalam masa ekonomi yang sangat buruk ini? Padahal menurut responden itu ekonomi negara ini sedang baik-baik saja. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan seperti itu, maka kita memberi premis bahwa ekonomi itu sedang buruk, padahal menurut responden tidak, dan itu kemudian akan menimbulkan kebingungan. Yang kedelapan adalah avoid asking about distant future intentions, yaitu hindari bertanya kepada responden tentang apa yang mungkin mereka lakukan di situasi yang hipotetikal. Selanjutnya adalah avoid double negatives, yaitu pertanyaan secara tata bahasa itu salah dan membingungkan. Dan terakhir adalah avoid overlapping or unbalanced response categories, yaitu dengan membuat kategori atau pilihan respons yang saling eksklusif, menyeluruh, dan seimbang. Dalam penelitian survei, kita juga mengenal yang namanya responden recall. Kita sering ingin bertanya kepada responden tentang peristiwa atau perilaku di masa lalu. Namun mengingat peristiwa tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu daripada beberapa detik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi recall. Yang pertama itu adalah topik, yang kedua adalah tingkat signifikan, kondisi situasional seperti question wording atau gaya interview, dan yang keempat adalah respondent's need. Untuk meningkatkan daya ingat, kita dapat menawarkan instruksi khusus dan waktu berpikir ekstra. Lalu responden ini juga sering teleskop atau mengompres waktu ketika ditanya tentang peristiwa masa lalu. Telescoping survei adalah ketika responden mengompres waktu ketika menjawab tentang peristiwa masa lalu dengan melaporkan kejadian terkini secara berlebihan. Kemudian ada honest answer. Kita kadang-kadang bertanya kepada responden mengenai isu-isu sensitif yang dianggap mengancam prestasi mereka tentang diri mereka sendiri. Namun kita dapat meningkatkan jawaban jujur tentang topik itu dengan 4 cara. Yang pertama adalah create comfort and trust. Misalnya sebelum memulai wawancara, kita melakukan periode pemanasan dan menyatakan kembali jaminan anonimitas dan kerahasiaan pada responden. Yang kedua adalah use intention phrasing. Itu ubah kata-kata untuk mengurangi ancaman. Seperti misalnya pertanyaan, apakah Anda pernah shoplifting? Itu bisa diubah kata-katanya dengan apakah Anda pernah meninggalkan toko tanpa membayar barang tersebut. Lalu yang ketiga adalah establish a desensitizing context. Yaitu salah satu caranya adalah dengan pertama-tama bertanya tentang perilaku yang lebih serius daripada yang benar-benar menarik bagi kita. Nah, misalnya ketika responden itu ragu untuk menjawab tentang shoplifting, tapi ketika kita diikuti dengan pertanyaan seperti serious crime, seperti pencurian, terus perampokan bersenjata itu, maka shoplifting akan nampak lebih tidak serius dan responden mungkin akan lebih fleksibel dalam menjawabnya. Kemudian adalah use anonymous questioning methods, yaitu format yang memungkinkan peningkatan anonimitas seperti kuesioner yang dikelola sendiri atau survei berbasis web. Nah, ini kita dapat meningkatkan kemungkinan responden jujur terhadap pertanyaan sensitif. Nah, ada 3 teknik, yaitu pertama adalah casai, ketika responden membaca pertanyaan di komputer atau melalui earphone dan menjawabnya sendiri dengan mengetik. Terus ada CAPI, ketika responden itu menggunakan laptop atau komputer dan interviewer itu bisa membantu responden. Namun interviewer ini hanya sebagai pengamat juga. Lalu ada RRT atau teknik tangkap acak, adalah metode khusus dalam penelitian survei yang digunakan untuk topik yang sangat sensitif. Penerimaan acak sebuah pertanyaan oleh responden itu tanpa pewawancara mengetahui pertanyaan yang dijawab responden. Jadi teknik itu kayak random. Kemudian adalah social desirability bias, yaitu masalah dalam penelitian survei di mana responden memberikan respon normatif atau jawaban yang dapat diterima secara sosial daripada jawaban yang jujur. Salah satu cara untuk mengurangi bias ini adalah dengan mengajukan pertanyaan dengan cara yang membuat pelanggaran norma itu tampak kurang menyenangkan atau memberikan alternatif menyelamatkan muka kepada responden.
Kemudian adalah knowledge questions, yaitu pertanyaan mengenai pengetahuan umum. Studi itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak dapat menjawab pertanyaan dasar geografi dengan benar, menyebutkan nama pemimpin terpilih mereka, atau mengidentifikasi dokumen penting seperti proklamasi atau Declaration of Human Rights, seperti itu. Jika kita sembarangan meminta pendapat, kita mungkin akan menerima pendapat yang dangkal dan tanpa pemikiran serius atau berdasarkan pengetahuan yang tidak akurat. Uh, Pertanyaan pengetahuan ini penting karena mereka itu membahas dasar di mana orang itu membuat penilaian dan membentuk pendapat. Lalu dalam memberitahu peneliti itu apakah orang itu berdasarkan informasi yang tidak akurat atau akurat, maka bisa dilakukan pilot test atau sleeper question, yaitu pertanyaan yang menjebak dengan membuat pilihan fiktif. Selanjutnya adalah contingency questions, yaitu jawaban untuk bagian pertama dari pertanyaan menentukan mana dari dua pertanyaan yang berbeda untuk ditanyakan kepada responden selanjutnya. Jadi kayak misalnya di Google Form itu ada pertanyaan misalnya, apakah Anda memahami tentang kasus kekerasan seksual? Apabila ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Namun apabila tidak, silakan selesaikan survei ini. Jadi dalam contingency question ini, jawaban dari responden terhadap satu pertanyaan itu akan mengarahkan responden untuk menjawab pertanyaan yang lainnya. Lalu ada open-ended and closed-ended question, yaitu open-ended adalah jenis pertanyaan survei yang memungkinkan kebebasan responden untuk menawarkan jawaban apapun yang mereka inginkan untuk pertanyaan itu. Jadi lebih ke pertanyaan dengan isi yang terbuka. Dengan kelebihannya itu responden bisa lebih spesifik, mengetahui hal-hal baru, dan memiliki self-expression dan kekayaan tersendiri dalam menangkap jawaban dari responden. Kemudian ada close-ended question, yaitu responden itu memilih jawaban seperti pilihan berganda. Nah, biasanya ini digunakan dalam survei berskala besar karena datanya itu dapat dirangkum dengan cepat dan mudah dianalisis. Namun walaupun begitu, pertanyaan open-ended dan close-ended ini dapat digabungkan dengan partially open question, yaitu seperti pilihan berganda, namun ada pilihan terakhir di mana responden ini dapat memberikan jawaban seperti apa yang dia mau. Kemudian ada natural positions, floaters, dan selective reversals. Ada 3 jenis jawaban yang dapat membuat responden tidak valid. Yang pertama adalah swayed opinion, yaitu melibatkan pemalsuan posisi yang salah karena social desirability bias atau topik sensitif. Yang kedua adalah false positive, yaitu menentukan sikap tapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Dan yang ketiga adalah false negative, yaitu responden menolak menjawab pertanyaan ketika sebenarnya itu mereka memiliki pengetahuan atau pendapat. Lalu ada natural positions, yaitu ketika peneliti survei ini memperdebatkan apakah mereka harus menawarkan responden yang kurang pengetahuan atau tidak memiliki posisi netral dan pilihan tidak memiliki pendapat. Jadi beberapa argumen ini menekan responden untuk memberikan jawaban, sedangkan ada beberapa peneliti juga yang apabila responden itu tidak memiliki pendapat, maka harus ada pilihan tidak ada pendapat, seperti itu. Lalu ada floaters, yaitu jawaban yang inkonsisten, seperti pernyataan sikap dalam 3 bentuk, yaitu standard format dengan tidak menyediakan opsi tidak tahu, quasi filter, yaitu menyediakan opsi tidak tahu, dan full filter, yaitu bertanya apakah responden punya pendapat atau tidak. Kemudian ada recency effect, yaitu sebuah hasil dalam penelitian survei yang terjadi ketika responden memilih jawaban-jawaban terakhir yang ditawarkan daripada serius mempertimbangkan semua pilihan jawaban. Jadi ketika survei ini ada kecenderungan bahwa responden ini memilih jawaban yang ditawarkan oleh peneliti daripada dia memikirkan jawaban itu dengan pendapat dia sendiri. Lalu ada selective refusals, yaitu beberapa responden menolak untuk menjawab pertanyaan tertentu. Ini merupakan kasus yang sering melibatkan masalah sensitif. Responden itu menolak daripada menunjukkan jawaban yang tidak sesuai secara sosial. Kemudian ada agree or disagree and rankings or ratings. Jadi peneliti ini memperdebatkan apakah seharusnya mereka memberi opsi alternatif jawaban di luar setuju atau tidak setuju. Misalnya daripada kita bertanya pada responden seperti apakah Anda setuju atau tidak setuju tentang pernyataan bahwa laki-laki ini lebih cocok memerintah sebuah negara. Maka daripada kita bertanya dengan pertanyaan seperti itu, maka kita dapat memutar pertanyaan itu dengan pertanyaan apakah menurut Anda laki-laki lebih cocok
dalam memimpin suatu negara, perempuan lebih cocok atau keduanya sama-sama cocok. Jadi kita memberikan kebebasan pada responden untuk menjawab lebih dari setuju atau tidak setuju. Kemudian ada wording issues, yaitu dengan dua masalah utama seperti penggunaan kosakata dan tata bahasa. Jadi sebaiknya itu menggunakan tata bahasa sederhana untuk meminimalisir kebingungan. Yang kedua adalah melibatkan efek kata atau frasa tertentu. Ini lebih sulit karena kita itu tidak tahu sebelumnya apakah suatu kata atau frasa itu mempengaruhi respons. Jadi wording effects ini adalah hasil dalam penelitian survei ketika penggunaan istilah atau kata tertentu sangat mempengaruhi bagaimana beberapa responden menjawab pertanyaan serius. Lalu ada questionnaire design issues, yaitu permasalahan dalam membuat questionnaire. Yang pertama adalah length of survey or questionnaire. Jadi sebenarnya itu tidak ada panjang survei yang mutlak, dan itu sangat tergantung pada format survei, misalnya seberapa banyak yang dibahas dan karakteristik responden. Namun beberapa peneliti telah berhasil dengan kuesioner selama 10 halaman dan mengandung sekitar 100 item. Namun tanggapannya itu turun secara signifikan untuk kuesioner yang lebih panjang. Yang kedua adalah question order or sequence. Jadi question order or sequence adalah urutan dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesionernya. Yang pertama adalah organization of questionnaire, yaitu kuesioner ini memiliki pembukaan, tengah, dan penutup. Pembukaan ini menjelaskan tentang survei dan kemudian diikuti dengan pertanyaan pembuka yang menarik dan mudah dijawab. Lalu kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan umum tentang mengenai topik yang akan dibahas dan yang itu diletakkan di pertengahan survei. Buat topik pertanyaan itu mengalir dengan lancar dan logis, dan aturlah untuk membantu ingatan atau tingkat kenyamanan responden. Lalu jangan diakhiri dengan pertanyaan sensitif, dan selalu ucapkan terima kasih pada responden di akhir wawancara. Lalu ada order effects, yaitu hasil dalam penelitian survei di mana satu topik atau beberapa pertanyaan diajukan sebelum yang lain mempengaruhi jawaban responden untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi ketika satu pertanyaan diletakkan lebih dulu daripada pertanyaan lain, maka ada beberapa kondisi di mana peristiwa tersebut mempengaruhi respon yang diberikan oleh responden. Lalu ada konteks effects, yaitu suatu hal dalam penelitian survei ketika nada keseluruhan, pengaturan, atau serangkaian topik yang didengar oleh responden mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan makna pertanyaan berikutnya. Kemudian kita juga ada funnel sequence, yaitu pertanyaan penelitian survei dalam kuesioner dari pertanyaan umum ke spesifik. Misalnya contohnya dalam mengulang pertanyaan dalam urutan tertentu. Lalu ada layout format, yaitu pertama adalah kuesioner layout. Tata letak kuesioner ini penting bagi pewawancara dan juga untuk responden. Dengan beberapa syarat, itu pertanyaan itu harus jelas, rapi, dan mudah diikuti. Penampilan profesional dengan grafik berkualitas tinggi, ruang antar pertanyaan, tata letak yang baik, instruksi pada responden, dan maka semua ini akan mendorong akurasi dalam kelengkapan dan membantu aliran kuesioner. Kemudian ada question format, yaitu bagaimana tipe pertanyaan itu mempengaruhi cara responden menjawab jawaban. Seperti ketika jawabannya berupa angka, maka responden akan melingkari angkanya. Dan apabila jawabannya itu seperti checklist, maka responden harus memberi checklist di kotak yang disediakan. Lalu ada juga matrix question, yaitu sebuah penelitian survei yang mengelompokkan serangkaian pertanyaan yang berbagi kategori jawaban yang sama dalam bentuk yang kompak. Nah, misalnya ini ditemukan dalam survei di hotel, seperti kita menilai kenyamanannya, menilai pelayanan restoran, room service, dan sebagainya dalam kategori jawaban yang sama seperti excellent, good, atau bad, seperti itu. Yang ketiga adalah non-response, yaitu kegagalan untuk mendapatkan respon yang valid dari setiap responden dan kemudian akan melemahkan survei itu sendiri. Non-response itu bisa menjadi masalah besar karena jika sebagian besar responden tidak merespon, apalagi jika mereka yang tidak merespon ini memiliki jawaban yang berbeda dari yang mereka yang melakukannya. Kemudian ada response rate, yaitu seberapa banyak responden yang menjawab dari total sampel. Ada beberapa response rate, yaitu yang pertama adalah location rate, contact rate, eligibility rate, cooperation rate, dan completion rate. Jadi ini dimulai dari ketika responden yang dapat dialokasikan,
dapat dihubungi dan memenuhi syarat, kemudian bersedia berpartisipasi, dan kemudian responden yang berhasil menyelesaikan survei. Lalu ada total response rate, di mana presentasi semua responden dalam sampel awal yang ditemukan, dihubungi, memenuhi syarat, setuju untuk berpartisipasi, dan menyelesaikan seluruh kuesioner. Lalu bagaimana cara kita itu bisa improving the overall survey response rate? Yang pertama adalah location, yaitu kita menggunakan sampling frame yang baik, pemetaan atau melalui phone directory, memperpanjang waktu membuat kontak, dan kita menspesifikasi lokasi dari responden. Seperti misalnya kita ingin mewawancara tentang kehidupan di perkotaan, maka kita harus mengincar kota-kota dengan penduduk yang kepadatannya tinggi itu. Lalu ada cooperation rate, yaitu bagaimana caranya agar responden ini mau bekerja sama dengan kita. Nah, kerjasama antara penduduk dalam kota, orang-orang berpenghasilan rendah, dan ras etnis minoritas telah meningkat sebagai hasil dari penggunaan surat gaya jurnalistik dan panggilan telepon pribadi dibandingkan dengan menggunakan surat akademis yang standar. Jadi, cara kita menghubungi responden ini sangat mempengaruhi apakah mereka itu bakal berpartisipasi tidak. Lalu, kita juga dapat memaksimalkan imbalan dengan memberikan manfaat yang besar bagi responden. Kemudian adalah leverage saliency theory, yaitu sebuah hipotesis kerjasama penelitian survei yang menyatakan bahwa responden yang berbeda menemukan aspek yang berbeda pula dari wawancara survei. Kemudian kita juga mengidentifikasi dan menyajikan nilai positif di awal survei dengan sponsorship, yaitu melalui organisasi yang mengadakan dan membayar survei. Dan yang kedua adalah tailoring, yaitu pewawancara menyesuaikan apa yang mereka katakan dalam pengantar untuk responden tertentu dan memberikan dorongan agar responden itu dapat bekerja sama. Dan yang terakhir adalah cara agar kita bisa meningkatkan response rate bagi kuesioner surat. Ada 10 cara. Yang pertama adalah menunjukkan kuesioner ke orang-orang spesifik. Lalu menyertakan surat pengantar tanggal yang ditulis dengan cermat pada alat tulis kop surat. Di dalamnya meminta kerjasama responden, menjamin kerahasiaan, menjelaskan tujuan survei, dan memberikan nama dan nomor telepon dari peneliti. Selanjutnya kita juga harus menyertakan amplop dan alamat pengembalian bagi kuesionernya. Lalu yang keempat adalah kuesioner ini harus memiliki tata letak yang rapi dan menarik, kemudian dicetak dengan baik, kemudian dibaca dan instruksi yang jelas. Lalu kirim 2 surat pengingat tindak lanjut kepada mereka yang tidak merespons. Yang pertama harus tiba sekitar 1 minggu setelah mengirim kuesioner, dan yang kedua harus tiba seminggu kemudiannya. Lalu kita juga dalamnya itu juga kita juga meminta dengan lembut untuk meminta kerjasama dari mereka. Lalu tidak mengirim kuesioner selama libur panjang seperti libur Natal, libur Paskah, atau bahkan libur Lebaran juga. Lalu yang ke-8 adalah tidak meletakkan pertanyaan di halaman belakang, melainkan sediakan tempat bagi responden untuk berkomentar. Lalu yang ke-9 adalah mengambil sponsor lokal dan berlegitimasi, dan terakhir adalah memberi imbalan kecil bagi responden. Baik, nama saya Gita Natania dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Denisa. Hal pertama yang akan saya bahas adalah tentang tipe-tipe survei, kelebihan dan kekurangannya. Di sini tipe-tipe survei yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, mail and self-administrated questionnaires. Yang kedua, telephone interviews. Yang ketiga, face-to-face interviews. Dan yang keempat, web surveys. Oke, yang pertama, mail and self-administrated questionnaires. Kelebihannya, kuesioner ini dapat langsung diberikan kepada responden karena kan dikirim via pos ya, jadi bisa langsung dikirimkan ke rumahnya responden. Lalu dapat menyelenggarakan survei dengan biaya yang sangat minim, namun mencakup wilayah geografis yang sangat luas karena melalui via pos. Lalu dia menawarkan anonimitas dan menghindari bias juga dari interview karena kan di sini kan interviewer, si pewawancara dan responden tidak saling tatap muka, sehingga hal ini dapat mengurangi bias dari kedua belah pihak. Lalu responden dapat melengkapi kuesioner sambil mengecek informasi pribadi jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, sangat efektif dan mampu mendapatkan tingkat respon yang dapat diterima dari sampel yang memiliki ketertarikan besar pada topik. Jadi misalnya responden tertarik dengan topik kuesionernya, maka itu juga akan mempengaruhi jawaban yang akan dia berikan. Karena dia tertarik, maka jawaban yang diberikan pasti akan lebih berkualitas dan lebih akurat. Lalu disadvantages-nya atau kekurangannya, yang pertama ada low and late response rate.
Jadi di sini ada banyak responden yang tidak menyelesaikan dan mengembalikan kuesionernya tepat waktu atau bahkan tidak mengembalikannya sama sekali. Contohnya misalnya responden diberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan kuesioner, tapi dia mengembalikannya malah 2 bulan kemudian. Nah kan kita sebagai pewawancara tidak memiliki kontrol juga terhadap hal tersebut. Nah, yang berikutnya tidak dapat mengobservasi secara visual jawaban responden terhadap pertanyaan, karakter fisik, maupun setting secara visual. Hal-hal seperti ini kayak setting, karakter fisik, lalu kita bisa mengobservasi si respondennya itu juga merupakan informasi-informasi penting. Dan dengan kita menggunakan mail and self-administrated questionnaire, kita jadi kehilangan informasi tersebut. Jadi hasil survei kita tuh tidak selengkap survei-survei lainnya. Nah, di sini kita juga lack of control of the conditions, kurang pengontrolan terhadap kondisi responden dalam mengisi kuesioner. Misalnya respondennya di sini dia suasana pengisian kuesionernya, misalnya dia lagi mabuk gitu, atau ada situasi tertentu di mana responden itu tidak bisa berkonsentrasi sepenuhnya dalam pengisian kuesioner. Nah, ini kita tidak bisa mengontrol si respondennya untuk memilih situasi yang tepat kan. Lalu yang terakhir ada limits to question we can use. Misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang butuh visualisasi, misalnya kita mau nunjukin video kepada responden, itu kita tidak bisa. Lalu pertanyaan-pertanyaan terbuka dan contingency questions juga sangat-sangat rumit dilakukan pada kuesioner ini. Lalu berikutnya ada telephone interviews. Telepon interviews kelebihannya ada yang pertama, metode survei ini sangat populer karena 95% populasi dapat dihubungi melalui telepon. Ini kita pasti setuju karena mayoritas orang-orang zaman sekarang pasti memiliki telepon yang dapat dihubungi kan. Lalu ada high achieve rates. Jadi di sini dengan mudah menggapai banyak orang di berbagai wilayah. Jadi contohnya misalnya ada staff nih, dia satu orang dia bisa menginterview ribuan responden di seluruh penjuru negeri dalam waktu misalnya 1 sampai 2 minggu saja. Dan dia juga pasti menerima callbacks gitu dari para respondennya. Jadi ini juga ada interaksi yang terjadi di sini. Lalu yang berikutnya metode yang fleksibel. Dia mencakup sebagian besar kelebihan dari survei face to face, namun biayanya lebih kecil. Lalu interviewer dapat mengontrol urutan pertanyaan dan dapat menggunakan probes. Probes ini adalah misalnya responden menjawab pertanyaan, tapi bagi interviewer pewawancaranya ini masih kurang jelas, mungkin tidak relevan, mungkin juga tidak komplit jawabannya. Jadi dia bisa menanyakan kembali. Probes ini adalah pertanyaan umpan balik terhadap ketidakjelasan yang dialami oleh pewawancara. Lalu yang terakhir, interviewer tahu kapan pertanyaan dijawab dan dapat menggunakan pertanyaan kontingensi secara efektif. Kan tadi pertanyaan kontingensi itu pertanyaan yang bertahap. Di sini pewawancara dapat menanyakan hal-hal, misalnya pewawancara nanya sesuatu kepada responden dan responden menjawab A. Lalu pertanyaan berikutnya akan disesuaikan dengan jawabannya responden. Misalnya dia memilih A, maka pertanyaan yang diberikan juga pasti relevan dengan materi A ini. Tapi misalnya dia jawabnya B, dia pewawancara akan memberikan pertanyaan B gitu. Jadi di sini menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan untuk dijawab oleh responden. Lalu berikutnya ada disadvantages-nya. Advantages-nya. Responden dipilih secara spesifik dan lebih berkemungkinan menjawab semua pertanyaan sendiri. Karena kan kita masih bisa mendengar respondennya ya lewat telepon. Kita mungkin bisa saja bilang ke responden cari tempat yang sepi gitu untuk menjawab. Lalu mempercepat pengumpulan dan pemrosesan data dan mengurangi kesalahan interviewer dalam menggunakan CATI. CATI ini adalah Computer Assisted Telephone Interviewing. Jadi ini sebuah teknik di mana interviewer bisa bekerja di depan komputer sambil membacakan pertanyaan kepada responden melalui telepon. Pertanyaan itu muncul di screen-nya, lalu ketika responden menjawab, pewawancara akan mengetiknya di laptopnya.
Nah, ini kan metode yang lebih mudah daripada daripada yang interview lainnya. Lalu kita lanjut ke disadvantages dari telepon interviews. Yang pertama, tinggi biaya secara moderat dan ada batasan panjang interview jika menggunakan KT atau telepon tradisional. Lalu ada kemungkinan misalnya panggilan masuk pada waktu-waktu yang kurang tepat bagi responden dan tidak mencapai responden yang tidak memiliki telepon. Karena tidak semua orang saat ini bisa memiliki telepon kan. Lalu yang ketiga, sulit untuk menggunakan pertanyaan open-ended dan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan visualisasi. Misalnya kita menunjukkan gambar, itu agak sulit. Lalu penggunaan seorang interviewer itu di sini dapat mengurangi anonimitas dari responden dan terbuka akan potensi bias dari interviewer. Lalu berpotensi juga untuk mendapatkan tingkat respon yang lebih rendah dan tingkat penolakan tinggi. Karena ini melalui telepon, jadi pasti tingkat misalnya kita mau menolak itu sangat-sangat mudah, tinggal matiin teleponnya saja. Lalu yang terakhir, interview sulit dilakukan pada jam-jam tertentu. Misalnya kita mau menginterview orang pekerja kantoran, tapi kita tidak dapat menginterview mereka pada siang hari. Kita masuk ke face-to-face interviews. Yang pertama, kelebihannya di sini, kelebihan dari face-to-face interviews, dia memperbolehkan pewawancara untuk mengobservasi area sekitar dan menggunakan komunikasi nonverbal. Lalu dia bebas bertanya dan menggunakan probes yang tadi sudah dijelaskan tentang pertanyaan untuk menanyakan ketidakjelasan yang dialami oleh pewawancara. Lalu ada memiliki tingkat respon yang paling tinggi dan memberikan keleluasaan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama, interviewers biased. Dalam face-to-face interviews, kemungkinan pewawancara memiliki bias atau si respondennya memiliki bias itu sangat-sangat besar dan hal tersebut dapat mengaruhi hasil survei. Yang kedua, tinggi biaya untuk training, perjalanan, pengawasan, dan biaya personel. Karena dalam melaksanakan survei kan, peneliti harus menyewa tenaga ahli atau profesional yang kemudian dapat merekrut staf-staf pewawancara, dan hal ini mengeluarkan biaya yang tidak murah. Selain itu, pewawancara juga harus ada pihak yang mengawasi atau kita sebut sebagai supervisor. Nah, ini juga pasti akan menambah biaya lagi. Yang ketiga, penampilan fisik dan komunikasi nonverbal mampu memengaruhi jawaban dari responden. Yang terakhir, pengawasan interviewer rendah dibandingkan interview melalui telepon di mana supervisor dapat memonitor dengan ikut mendengarkan. Jadi di sini proses pengawasannya juga nggak lebih mudah dibandingkan interview lainnya seperti interview lewat telepon. Lalu berikutnya ada web surveys. Kelebihannya, yang pertama, ini sangat cepat dan rendah biaya, bahkan kadang-kadang tidak memakan biaya sama sekali. Lalu desain interview fleksibel karena dapat menyertakan gambar, dapat menyertakan audio, video, terus kita dapat menyesuaikan web desainnya dengan apa yang kita inginkan, jadi fleksibel. Lalu survei web yang interaktif mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kontingensi sehingga pewawancara dapat menyajikan pertanyaan yang berbeda tergantung dari responden. Misalnya di sini saya menyertakan pertanyaan terkait fenomena-fenomena tertentu dan si responden menjawab A, kemudian saya akan memberikan pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang relevan dengan materi A ini seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Lalu terakhir ada static web survey is like a presentation on page on the screen. Sampai malam hari kan, mereka harus bekerja dan kita tidak dapat mengganggu mereka pada jam-jam ini. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang web survey disadvantages. Di sini kita membahas tentang 3 area of concern. Yang pertama ada coverage. Concern di coverage ini melibatkan sampling dan ketidaksetaraan akses internet. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap internet dan tidak semua orang memiliki pendidikan yang cukup untuk paham tentang hal-hal terkait dengan internet. Lalu yang kedua ada privacy protection.
Concernnya di sini melibatkan proteksi dan privasi dari responden. Responden tentunya tidak ingin informasinya diketahui oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, website dapat dilengkapi oleh password, oleh PIN, dan dilengkapi juga dengan tingkat konfidensial yang tinggi, karena hal-hal ini dapat membantu memproteksi informasi yang sudah dibagikan oleh responden. Selain itu, diperlukan juga verifikasi dari responden yang menyatakan bahwa ia sendiri yang mengisi dan tidak mengisinya berkali-kali, karena bisa saja responden misalnya memiliki banyak alamat email, kemudian dia bisa mengisi kuesioner ini berkali-kali. Kan kita tidak mau hal tersebut terjadi karena dapat memengaruhi hasil dari survei. Lalu yang terakhir, design complexity and flexibility. Jadi dalam kuesioner ada berbagai pertanyaan, ada yang berbentuk pilihan, misalnya kita memilih A, B, C, D, atau ada uraian singkat, esai, dan ini semuanya diatur oleh pewawancara. Atau contoh lainnya, penyaji juga bisa menyertakan background dalam kuesioner, misalnya untuk supaya tampilannya bagus aja gitu. Jadi di sini sangat tergantung pada tingkat kreativitas dari pewawancara atau penyaji untuk menyajikan tampilan web yang mendukung responden untuk menjawab kuesioner dengan baik. Ini adalah special situation. Yang pertama ada survey of organization. Sebelum mewawancarai organisasi, kan pewawancara terlebih dahulu harus mempelajari anggota dari organisasi tersebut yang memiliki informasi yang dicari. Contoh organisasi di sini adalah sekolah atau organisasi bisnis yang melibatkan white collar elites, elit kerah putih. Lalu di sini juga sebenarnya penting bagi pewawancara untuk menekankan kepentingan mengisi survei, karena biasanya anggota organisasi itu cenderung menutup-nutupi informasi atau enggan berbagi informasi, karena ada beberapa informasi juga yang sifatnya sensitif dan tidak ingin mereka utarakan kepada publik. Lalu berikutnya ada special situation, the time budget survey. The time budget survey ini adalah tipe survei khusus di mana responden merekam secara detail tentang waktu dan durasi mereka melakukan aktivitas dalam periode waktu tertentu. Jadi contohnya misalnya pemerintah ingin melakukan studi terhadap profesor-profesor di universitas atau institut pendidikan lainnya, tentang bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka untuk hal-hal akademik. Jadi di sini profesor-profesor tersebut diminta oleh pemerintah untuk mencatat atau merekam kegiatan keseharian mereka di dalam sebuah buku, dan mereka akan menguraikan panjang lebar apa yang mereka lakukan sehari-harinya. Dan di sini terbukti. Kemudian dapat diketahui bahwa diketahui siapa aja seberapa banyak profesor yang produktif dan berapa banyak profesor yang tidak produktif. Baik, berikutnya akan saya bahas tentang cost atau biaya survei. Dan saya menyertakan sebuah gambaran kasar tentang biaya survei. Yang pertama ada $1 untuk per mail survey, ada $5 per telepon survey, ada $25 per face-to-face survey, dan untuk biaya survei melalui internet biayanya sangat bervariasi, bahkan kadang-kadang tidak memakan biaya sama sekali. Nah, biaya survei ini sangat-sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak tenaga ahli yang disewa oleh peneliti. Bisa saja peneliti menyewa tenaga ahli, kemudian tenaga ahli tersebut akan merekrut staf-staf pewawancara, lalu pewawancara tersebut juga harus diberikan training atau pelatihan agar dapat memahami kuesionernya dengan baik. Lalu selain itu ada juga peranan pengawas yang diperlukan di dalam sebuah survei. Oleh karena itu ada yang namanya supervisor. Nah, supervisor ini tugasnya mengawasi pewawancara yang tentunya jika ditambahkan supervisor ini pasti akan menambah lebih banyak biaya. Nah, berikutnya akan saya bahas tentang survey interview. Oke, yang pertama ada 3 stages of interviewing errors. Yang pertama ada di tahun 1960-an sampai 1970-an. Fokus utama di sini adalah untuk standardizing respondents' behavior.
Jadi maksudnya itu di sini inti masalahnya bagaimana cara menghentikan kesalahan yang dibuat responden karena tidak berkomitmen sepenuhnya terhadap keseriusan situasi interview survei. Jadi alternatifnya itu kita bisa menegaskan kembali, kita sebagai pewawancara dapat menegaskan kembali kepada responden akan pentingnya jawaban yang komplit dan akurat. Tahapan berikutnya ada di tahun 1980-an sampai 1990-an. Fokusnya di sini adalah standardizing interviewers behavior. Jadi upaya untuk menstandarisasi perilaku dari pewawancara bisa dilakukan dengan cara yang pertama, membacakan pertanyaan survei yang sesuai dengan apa yang dituliskan. Lalu yang kedua, menggunakan prompt yang netral. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, prompt adalah pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara ketika pewawancara merasa kurang jelas terhadap respon yang diberikan oleh responden. Lalu yang ketiga ada merekam respon dari responden kata demi kata. Mengapa harus kata demi kata? Karena jika misalnya pewawancara menyingkat atau menghilangkan kata-kata dari kalimatnya responden, maka hal ini berkemungkinan juga menghilangkan informasi-informasi penting yang seharusnya dicantumkan ke dalam laporan survei. Lalu yang terakhir, tidak menghakimi responden. Di sini pewawancara harus bersikap netral, objektif, dan non-judgmental. Lalu interview di sini terstandarkan pada Naive Assumption Model. Naive Assumption Model ini adalah tipe penelitian survei yang terstandarisasi di mana di dalamnya tidak ada masalah dalam berkomunikasi dan responden juga memberikan respon yang sesuai dengan pemikirannya. Sebuah situasi yang sangat ideal. Lalu pada tahun 2000 sebagai tahapan berikutnya ada beberapa profesional yang tidak menggunakan pendekatan yang terstandarisasi tersebut yang tadi Naive Assumption Model dan beralih pada alternatif lain yaitu conversational interview. Nah, conversational interview ini diartikan sebagai teknik wawancara yang fleksibel yang didasarkan pada model di mana pewawancara menyesuaikan pertanyaan ke dalam pemahaman responden namun tetap mempertahankan tujuan dari peneliti. Jadi di sini itu para profesional ini berupaya untuk meningkatkan tingkat akurasi dari pertanyaan terkait isu-isu kompleks yang tidak bisa ditanyakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan biasa. Sehingga ia harus berkolaborasi dengan responden agar responden dapat menangkap maksud dari pertanyaan dan membantu responden ketika responden kesulitan mengutarakan pikirannya. Ternyata ada juga beberapa profesional yang masih mengandalkan tipe wawancara yang terstandarisasi tersebut dengan alasan ingin menghindari bias dan distorsi oleh pewawancara. Jadi mereka percaya bahwa interviewing yang sudah terstandarisasi tersebut dapat memecahkan misinterpretasi dari responden. Lalu berikutnya ada role of the interviewer. Saya akan memberikan pendahuluan terkait dengan peranan dari pewawancara. Jadi wawancara itu dapat terjadi dalam berbagai setting. Contohnya, employers interview prospective employees, medical personnel interview patients, mental health professional menginterview klien, reporters menginterview politicians, dan ini semua merupakan non-research interview. Ini sangat berbeda dengan wawancara penelitian survei. Jadi wawancara penelitian sosial ini dia merupakan tipe khusus wawancara yang tujuannya juga sama seperti survei-survei lainnya, yaitu untuk mengambil informasi dari responden. Nah, interview di sini diartikan sebagai interaksi sosial sekunder dengan motif untuk mengambil informasi dari pihak lain. Lalu peranan sosial di sini ada dua, ada interviewer dan responden. Lalu interaksi di sini mengambil bentuk pembicaraan yang terstruktur di mana pewawancara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkai, kemudian responden akan memberikan jawabannya. Lalu berikutnya peranan dari pewawancara. Peranan pewawancara yang pertama adalah pewawancara mengambil waktu dan privasi responden, mencari kooperasi dan membangun hubungan untuk mendapatkan informasi. Nah, ini juga merupakan tantangan bagi pewawancara untuk membangun hubungan
dengan orang yang baru dikenalnya, serta mengambil informasi secara eksplisit yang juga belum tentu memberikan keuntungan bagi responden secara langsung. Nah, yang berikutnya menjelaskan kembali sifat dari penelitian survei dan peranan pewawancara dan responden. Jadi ada sebuah studi yang mengatakan bahwa tidak semua responden, bahkan hanya setengah responden yang memahami peranannya dengan secara tepat. Jadi di sini tugas pewawancara adalah untuk menegaskan kembali peranan yang sesuai bagi responden. Nanti akan saya jelaskan tentang contohnya. Lalu yang di poin ketiga, pewawancara tetap netral, objektif, dan tidak judgmental. Contohnya itu, misalnya pewawancara menanyakan sebuah isu fenomena kepada responden. Lalu ia menanyakan bagaimana perasaan dari responden. Nah, kemudian responden menjawab dengan seperti ini. Menurut saya sih seperti ini. Namun saya nggak yakin dengan jawaban saya. Kalau menurut Anda bagaimana? Nah, kan di sini si responden kemudian menanyakan perasaan dari interviewer atau pewawancara. Nah, di sini pewawancara tidak boleh melibatkan perasaannya yang dapat memengaruhi jawaban berikutnya dari responden. Oleh karena itu, pewawancara dapat mengalihkan secara halus dengan cara seperti ini. Misalnya dia bilang kepada responden, apa yang saya pikirkan atau yang saya rasakan tidak penting, karena saya ingin tahu apa yang kamu rasakan. Nah, itu merupakan penolakan halus atau pengalihan dari pertanyaan responden. Lalu yang terakhir ada memonitor laju dan arah interaksi sosial, kualitas jawaban, dan perilaku responden. Berikutnya, kita masuk ke stages of an interview. Tahapan pertama dalam interview adalah introduction dan entry. Misalnya dalam interview face to face, introduction di sini diartikan sebagai pewawancara yang menunjukkan autorisasi atau surat resmi untuk mewawancarai kepada responden, agar responden memberikan keyakinan kepada kita sebagai pewawancara. Lalu pewawancara juga dapat menjelaskan alasannya memilih responden secara spesifik, kenapa harus orang tersebut dan bukan orang lain, dan seberapa pentingnya orang tersebut harus diwawancara. Lalu yang kedua ada asking questions and record answers. Ini merupakan bagian utama dari interview. Ya, kalau misalnya pewawancara ingin menanyakan tentang pertanyaan tertutup, interviewer atau pewawancara hanya tinggal mengisi kotak-kotak pilihan yang sudah tersedia dalam data. Namun kalau pewawancara ingin menanyakan pertanyaan terbuka, pewawancara harus mendengarkan responden dengan seksama, lalu menuliskan jawaban apa adanya tanpa mengoreksi tata bahasa atau meringkas jawaban karena berisiko menghilangkan informasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini pewawancara juga dapat menggunakan probe. Probe itu adalah pertanyaan umpan balik dari wawancara untuk menanyakan jawaban yang kurang jelas, yang misalnya tidak komplit atau tidak relevan dan masih kurang jelas bagi pewawancara, yang seperti itu. Lalu kita lanjut ke stage berikutnya, yaitu exit. Ini adalah stage yang terakhir. Di dalam exit ini, pewawancara memberikan gratitude-nya kepada responden, kemudian menyunting kuesioner dan mencatat detail-detail lain. Contoh dari detail tersebut itu ada pewawancara menuliskan tanggal, waktu, dan tempat wawancara, kemudian situasi wawancaranya seperti apa, kemudian sikap respondennya juga kayak gimana, keadaan yang tidak biasa juga harus disertakan ke dalam laporan. Kita lanjut kepada materi training of interviewer. Survei berskala besar, dia memerlukan perekrutan beberapa wawancara, apalagi survei-survei yang berkualitas profesional. Itu artinya peneliti harus lebih berhati-hati dalam merekrut staff-staffnya
memulai dari staf ahli, kemudian pewawancara, supervisor, dan staf-staf lainnya. Jadi pewawancara yang baik itu dia menyenangkan, kemudian dia jujur, akurat, dewasa, bertanggung jawab, cukup cerdas, stabil, dan termotivasi. Kemudian dia juga harus berpenampilan tidak mengancam, dia berpengalaman menghadapi berbagai macam orang dengan sifat-sifat yang berbeda, lalu berpenampilan tenang dan bijak. Jadi pada situasi tertentu ada pertimbangan terhadap penampilan fisik, umur, ras, gender, bahasa, dan intonasi berbicara pewawancara. Oleh karena itu, pewawancara belajar tentang penelitian survei dan peranan seorang pewawancara secara mendalam. Itu sangat penting. Misalnya meski interviewer bekerja sendiri, namun peneliti terkadang juga menggunakan interviewer supervisor. Nah, interviewer supervisor ini dia adalah orang yang familiar dengan lokasi wawancara, kemudian dia dapat membantu jika ada masalah bagi pewawancara dalam mewawancarai. Lalu dia mengawasi pewawancara, memastikan pekerjaan semua terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu interviewer bias. Bias pewawancara ini dapat muncul dari ekspektasinya terhadap responden. Contohnya, misalnya pewawancara bertemu dengan seorang responden muda dan berekspektasi bahwa anak muda tersebut tergolong ke dalam kaum yang kurang pintar karena dia statusnya anak muda. Nah, ini dapat menghasilkan sebuah bias. Dan inilah mengapa pelatihan dan training pewawancara sangat-sangat penting agar pewawancara dapat menghilangkan bias tersebut. Jadi berikutnya ada 6 kategori bias pewawancara. Yang pertama ada errors by respondent. Di sini responden melupakan, salah memahami, atau berbohong karena keberadaan orang lain. Lalu yang kedua ada unintentional errors or interviewer sloppiness. Sloppiness atau tindakan yang sembarangan gitu, yang tidak teratur. Jadi interviewer ini misalnya mengontak responden yang salah, atau mungkin salah membacakan pertanyaan atau menghilangkan pertanyaan. Kemudian pertanyaan bisa saja dibaca tidak sesuai dengan urutannya. Itu merupakan sloppiness dari si pewawancara. Berikutnya yang ketiga, unintentional subversion by the interviewer. Di sini maksudnya tuh misalnya ada perubahan disengaja oleh pewawancara terhadap jawaban, atau mungkin ada kelalaian dalam penulisan ulang pertanyaan, dan mungkin pewawancara juga memilih responden alternatif padahal hal tersebut tidak disarankan. Lalu berikutnya ada influence due to the interviewer's expectation. Ekspektasi oleh pewawancara yang terkait dengan misalnya penampilan, situasi tempat tinggal responden. Ini bias-bias yang muncul dari ekspektasi. Lalu yang berikutnya ada failure of an interviewer to probe. Jadi di sini pewawancara gagal untuk menggunakan probe yang tadi. Dia jadi artinya gagal dalam menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas. Kemudian yang berikutnya ada, dan yang terakhir merupakan influence on the answers due to the interviewer's appearance. Jadi responden itu dipengaruhi juga oleh intonasi, reaksi dari pewawancara. Ini merupakan semua ini merupakan komunikasi nonverbal. Lalu contoh hal-hal yang memengaruhi jawaban dari responden. Yang pertama ada setting wawancara. Misalnya interview di sekolah dan di rumah itu pasti berbeda hasilnya. Lalu misalnya ada keberadaan orang lain. Misalnya saya sebagai responden ditanyakan tentang hal-hal tertentu, tapi saya didampingi oleh pasangan saya. Nah, pastinya saya akan menjawab dengan jawaban yang menurut saya nyaman untuk didengarkan oleh pasangan saya juga. Nah, ini sebaiknya dihindari. Lalu hal yang dapat memengaruhi jawaban responden berikutnya juga ada karakteristik fisik, termasuk ras dan gender dari pewawancara. Ini yang disebut tadi dengan bias. Lalu responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan identik tergantung pada fitur wawancara, ini dapat mengancam keandalan representatifnya.
Lalu lanjut kita masuk ke dalam materi cultural meanings and survey interviews. Jadi ada sebuah riset yang mengatakan bahwa survey errors dan wawancara itu dipengaruhi oleh bagaimana orang menciptakan dan mencapai pemahaman budaya. Jadi peneliti non-positivisme dia berdebat bahwa pemahaman diciptakan di dalam konteks sosial. Contohnya, misalnya responden mengekspresikan perasaan mereka dengan bercerita, misalnya ditanya oleh si pewawancara, namun respondennya menjawab pertanyaan tersebut dengan bercerita. Nah, dibandingkan dengan pertanyaan yang straightforward atau terus terang. Nah, di sini ada terkandung pemahaman yang diciptakan dalam konteks sosial. Oleh karena itu, pertanyaan survei standar tidak akan menghasilkan pengertian yang sama bagi semua responden. Nah, berikutnya juga non-positivist researchers dia mengadvokasikan yang namanya collaborative encounter model. Collaborative encounter model ini adalah sebuah wawancara tertentu di mana responden akan dan pewawancara bekerja sama atau berkolaborasi untuk mencapai pemahaman pertanyaan sesuai dengan keinginan peneliti dan menghasilkan respon yang akurat. Jadi dalam sebuah situasi kompleks nih, misalnya responden menambahkan pengertian interpretatif untuk mempermudah pemahaman terhadap pertanyaan yang sesuai dengan pemikirannya. Berikutnya kita masuk pada materi pilot test and cognitive interviews. Nah, pilot test sendiri diartikan sebagai studi pendahuluan berskala kecil untuk mengevaluasi kelayakan dan kelayakan dari kuesioner dan bertujuan sebagai persiapan studi yang lebih besar. Nah, studi sistematis dari pilot test ini dalam proses survei dan model-model pengolahan kognitif atau cognitive processing dapat membantu kita untuk lebih memahami proses survei. Nah, ada yang namanya cognitive interviewing. Cognitive interviewing diartikan sebagai teknik yang digunakan dalam studi pilot di mana peneliti berusaha untuk mempelajari kuesioner yang dibuat oleh dan memperbaikinya dengan bertanya kepada responden terkait proses pemikirannya mereka saat menjawab. Jadi dengan ini pewawancara dapat memperbaiki kuesionernya. Lalu pewawancara mengidentifikasi masalah dan memberikan gambaran pemikiran dan permasalahan yang dihadapi responden ketika menjawab pertanyaan. Kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu the ethical survey. Oke, yang pertama, major issue dari ethical survey itu adalah invasion of privacy. Nah, responden ini akan merasa terganggu jika kita menanyakan hal intim, dan oleh karena itu harus ada beberapa pertimbangan jika pewawancara ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat dan yang lebih terbuka. Yang pertama, responden akan lebih terbuka dan akurat ketika dia ditanya pada konteks yang nyaman. Lalu yang kedua, responden merasa pewawancara menginginkan jawaban serius untuk tujuan penelitian yang benar dan sah. Responden tentunya tidak akan menjawab pertanyaan jika ia merasa kalau menjawab pertanyaan ini tuh tidak penting atau tidak serius. Lalu jawaban yang diberikan oleh responden terjaga kerahasiaannya. Berikutnya, second issue adalah respondents participation. Nah, di sini responden berhak untuk menyetujui ataupun menolak untuk berpartisipasi terhadap sebuah survei kapan saja. Oleh karena itu, responden akan memberikan informed consent ketika ia bersedia untuk berpartisipasi dalam sebuah penelitian. Nah, karena pewawancara sangat bergantung pada partisipasi responden, maka pewawancara juga harus menjaga beberapa hal. Contohnya, ketika pewawancara bertanya, harus menggunakan cara-cara yang sensitif. Lalu pewawancara harus menghargai responden dan bersikap sensitif terhadap kerahasiaannya responden. Baik, lanjut ke isu yang ketiga,
Exploitation of surveys and pseudo survey. Jadi terdapat beberapa organisasi yang salah mengarahkan survei bagi responden. Nah, contohnya adalah pseudo survey. Pseudo survey ini diartikan sebagai sebuah survei palsu dan menipu dengan tujuan untuk mempersuasi responden. Jadi di sini tujuan dari organisasi itu bukan untuk mendapatkan informasi dan menyusun penelitian sosial yang sah, namun di sini dia memiliki tujuan lain. Isu berikutnya ada misuse of survey results, use poorly designed, purposely rich survey. Nah, rich survey di sini diartikan sebagai survei yang dicurangi. Nah, isu di sini membahas tentang ada salah penggunaan hasil survei, kemudian ada pemakaian survei yang tidak dirancang dengan baik, lalu ada pemakaian survei yang emang sengaja dicurangi. Nah, alternatif penyelesaiannya sebaiknya wawancara hanya menggunakan penelitian survei yang metodologis. Isu berikutnya ada mass media reporting of survey results can permit abuse. Jadi penyebar luasan hasil survei oleh media massa dapat membiarkan penyalahgunaan terhadap hasil survei tersebut. Oleh karena itu ada 10 poin yang harus disertakan untuk mengurangi penyalahgunaan hasil survei dan juga mengurangi munculnya pertanyaan jika survei kurang informasi. Nah, 10 item tersebut adalah yang pertama, sampling frame. Yang kedua, tanggal penyelenggaraan survei, lalu populasi yang merepresentasi sampel, ukuran sampel yang dikumpulkan, metode sampling, kata demi kata yang dipakai saat bertanya, metode survei, organisasi yang mensponsori, tingkat respon yang komplit, lalu yang terakhir informasi yang hilang atau respon tidak tahu dari responden yang tetap harus dicantumkan pada laporan. Sampailah kita pada akhir dari presentasi ini. Terima kasih teman-teman dan Mbak Tati yang sudah mendengarkan presentasi kami dari awal sampai akhir. Saya dan Denisa mengucapkan permintaan maaf kami jika kami melakukan banyak kesalahan. Ya, cukup sekian. Terima kasih.